apa? Cari kayu bakar. Ntar, abang mau nyari ayam dulu. Li, apa? Itu? Apa? Tuh, itu apaan? Ayamnya. Mana? Tuh. Tuh. Ayo kita kejar. Aduh. Mas malah ngalangin nih. Aduh. Bantuin. Mana tuh tadi ayamnya? Abang bagaimana sih? Kan abang ikut ke hutan buat bantuin Aye cari kayu bakar. Kenapa kejar ayam? Dengerin ya, lu cari kayu bakar buat apaan? Buat bikin arang kan? Terus arang dijual kan? Arang dijual dapat duit kan? Duit bisa beli makanan kan? Jadi sama aja. Tuh. Cari kayu bakar sama cari ayam hutan sama-sama buat makan, mancung. Tahu bulat digoreng dadakan. Itu ranting kayu di depan mata. Kumpulin, pungut, jual jadi duit. Ini malah kejar yang belum pasti. Ya namanya juga usaha. Yaudah nih, sekarang bantuin. Bang. Apa? Bang. Apa? Tuh bang. Lah. Kemana? Kelinci, kau ngapain di sini? Dewekan baik. Lagi galau ye? Aduh, kakinya luka. Awas, kelinci jadi-jadian. Emang ini kelinci jadi-jadian? Jadi kesayangan Aye. Ayo kita pulang. Ye. Mas bawa apa? Wah, kamu dapat dari mana? Dari hutan. Kakinya luka. Ya udah, cepet kamu obatin ya. Terus kamu kasih makan. Di dapur ada wortel. Iya. Oh iya, jangan lupa ya sisain buat Bang Ali. Iya, Nyak. Dah. Dikasih wortel bekas kelinci. Ya, kesian. Makan sayuran bekas kelinci. Diam lu. Mending gua makan wortel daripada lu makan temen. Pergi lu. Udah, walaupun kita orang susah, punya makanan yang bisa dibagi, kita harus tetap berbagi. Ya, nanti kelincinya boleh ya tidur bareng sama aku? Boleh. Rawat tuh yang benar. Nanti kalau kamu udah gemuk, aku bikin lauk makananku. Jangan pernah nyentuh kelinciku. Galak amat. Cici, Aye pengen banget dah sembuhin Mia sahabat Aye. Aye kasihan sama Mia, tubuhnya penuh bulu gitu, kayak sunggokong. Imas, tidur, udah malam. Iya Nya, Aye lagi kepikiran sama Mia. Ngapain sih mikirin orang lain? Mikirin hidup sendiri aja susah. Abang jangan gitu, kagak ada pedulinya sama sekali. Nyak babenya aja begitu sama kita. Kagak ada baik-baiknya. Bukan berarti orang kagak baik sama kita kagak baik sama mereka. Udah deh, pada tidur. Jangan lupa baca doa ya. Ih, Bang Fahri nangis. Kenapa? Oh, nggak dibeliin baju Batman deh. Kasihan deh. Kasih balan Pak Eka. Ayah lagi adit, jangan diketawain apa. Kalau sakit ke rumah Ayah aja Bang. Bang Udin sekarang udah bisa ngobatin loh. Hah? Bang Udin udah jadi tabib? Iya, datang aja. Gratis kok, namanya juga usaha. Oh, iya, makasih ya. Nanti kita ke sono. Ipe sama Meme mau kemana? Mau ke warung beli telur. Ya udah, bye-bye ya.
Empo nitip emping buat Bang Fahri. Emping. Iya, emping buat obat asam uratnya Bang Fahri. Duitnya mana? Empo bercanda. Yaudah hati-hati ya. Tuh Bang, nanti kita berobat ke si Udin biar sembuh tuh asam urat. Ayo. Ya, ayo. Kebun engkang ini mau ditanam apa lagi ya, Be? Yang pasti bukan menanam rasa kebencian. Karena setiap orang yang menanam rasa kebencian, maka hidupnya akan celaka. Asik, Babe udah cocok jadi ustad. Babe belum pantas jadi ustadz karena kadang Babe suka ngomongin orang lain. Beh, Din, nih ngaso dulu. Udin, ladang kita kedatangan hama nih. Enak. Sembarangan lu. Si Meme sama si Ipe udah makan? Udah, si Ipe sama si Meme udah duluan. Udin, Nyak bikinin telur balado kedemennya Udin. Asik. Bukan asik, tapi alhamdulillah. Lila. Ya, ayo makan deh. Bang, ini gimana sih Bang cara bukanya Bang? Masukin bisa, ngeluarin nggak bisa. Ya, bantuin makanya. Bang, ini kapan kita panen? Ya elah, nanam aja belum, udah nanya kapan panen. Ya kali gitu, bisa kayak si Udin yang cepet ngobatin orang cuma pakai telunjuknya. Sama juga dengan nanam, hari ini kita nanam, besoknya udah panen. Kagak bisa begitu, apa Din? Imoy belum sampai sono, Nyak. Tapi ini belum bener-bener jelas gitu deh. Kok Udin bisa sih ngobatin orang cuma pakai telunjuk? Kan waktu itu kan Ayah kesambet petir, terus saya pingsan. Pas bangun-bangun, udah di kamar. Terus ada kakek-kakek bilang begini, gunakanlah telunjukmu itu buat menyembuhkan orang sakit. Tiba-tiba bisa kayak gitu deh. Semoga kekuatan lo itu merupakan anugerah dari Allah. Bukannya dapat dari makhluk gaib, setan atau sejenisnya, ya? Insya Allah bukan dari setan, ya. Semakin ilmu lu bertambah, semakin banyak orang yang butuh sama lu. Tapi lu harus tetap rendah hati. Iya, Be. Deh, ayo makan lagi. Walaupun kita bicara lemah lembut, bukan berarti kita lembek seperti terong bakar. Tapi ada unsur ketegasan di situ. Kata-kata lemah lembut, mata yang bermain. Baiklah, sekarang saya ingin melihat kekuatan kalian. Silakan angkat batu ini. Dimulai dari kamu. Maaf Raja, ini berat sekali. Tidak apa-apa. Saja kamu. Selanjutnya. Biar dia duluan Raja, biar saya belakangan. Kayak saya mengalah untuk kemenangan. Oh. Jalani, silakan. Miun aja duluan. Jalani saja duluan. Mengapa berat sekali Raja? Kamu tidak bisa. Baiklah, yang terakhir. Baik Raja. Bismillahirrohmanirrohim. Wow! Amazing! Cukup. Ternyata kamu biasa di luar. Biasa, Raja. Ya itu, luar biasa. Ternyata kamulah prajurit yang selama ini aku cari. Kamu akan menjadi prajurit andalanku. Oh, baik Raja. Lalu, bagaimana dengan kami Raja? Oh, Kami tidak lolos. kalian tetap menjadi prajurit kerajaan. Tetapi dialah
yang akan menjadi prajurit istimewaku, yang akan menjaga anakku. Mulai sekarang, kalian telah resmi menjadi prajurit kerajaan ini. Dan seragam yang kalian kenakan bukan hanya menjadi baju semata, tapi itu merupakan lambang dari kerajaan ini. Jadi ingat, sebagai prajurit, kalian harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat. Jagalah kerajaan ini seperti kalian menjaga diri kalian sendiri. Karena serangan dari luar bisa datang kapan saja. Apalagi kerajaan kita sekarang ini sedang dalam keadaan terancam oleh raksasa yang masih tertidur. Apabila dia sudah bangun, dia bisa mengacaukan kerajaan ini kapan saja.